Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwilandari dari kelas P02 dengan NIM 2250805077111055. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar oceanografi, yaitu tentang perbedaan dari El Nino dan La Nina. Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama yaitu apa sih itu El Nino? El Nino adalah fenomena cuaca yang terjadi ketika suhu di permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia, termasuk menyebabkan kekeringan, banjir, dan badai tropis. Dalam bahasa Spanyol, El Nino ini berarti anak laki-laki kecil karena fenomena ini sering terjadi pada saat Natal. Meskipun namanya lucu, dampak El Nino ini bisa sangat serius dan merugikan banyak orang. Kemudian mekanisme terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat di atas Samudra Pasifik menjadi lemah atau bahkan berbalik arah. Hal ini menyebabkan suhu di permukaan laut di sekitar Amerika Selatan menjadi lebih hangat dari biasanya dan memicu perubahan pola cuaca di seluruh dunia. Mekanisme terjadinya El Nino masih dipelajari secara intensif oleh para ilmuwan. Namun, beberapa faktor yang diduga mempengaruhi El Nino antara lain curah hujan yang tinggi di Asia, aktivitas gunung berapi, dan perubahan suhu di Samudra Hindia. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak dari El Nino. Dampak El Nino ini sangat beragam dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Di beberapa daerah, El Nino ini dapat menyebabkan kekeringan yang parah, sementara di tempat lain dapat menyebabkan banjir dan longsor. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi produksi pangan, kesehatan manusia, dan ekonomi global. Beberapa dampak khusus dari El Nino antara lain penurunan produksi padi di Asia Tenggara, meningkatnya jumlah serangan hama pada tanaman, dan peningkatan jumlah kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Berikut selanjutnya yaitu penyebab dari El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi karena arus pasang surut normal di wilayah tersebut mengalami gangguan. Gangguan ini disebabkan oleh angin muson yang melemah atau bahkan terbalik arahnya. Akibatnya, air hangat dari wilayah barat mengalir ke timur dan menyebabkan peningkatan suhu di permukaan air laut. Yang selanjutnya yaitu definisi dari La Nina. La Nina adalah fenomena iklim alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Ini terjadi ketika suhu permukaan laut di wilayah tropis Pasifik menjadi lebih dingin dari biasanya. La Nina dapat mempengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia dan penting untuk dipahami dalam konteks perubahan iklim global. Dalam bahasa Spanyol, La Nina berarti anak perempuan. Nama ini diberikan karena awalnya para nelayan Peru menyebut fenomena ini sebagai El Nino de las Mujeres atau anak laki-laki dari wanita, karena ia sering terjadi selama Natal. Selanjutnya itu mekanisme terjadinya La Nina. Peristiwa La Nina merupakan peristiwa yang dimulai ketika El Nino mulai mereda serta air laut yang panas di pantai Peru Ekuador mulai bergerak kembali menuju ke arah barat. Air laut pada wilayah tersebut mendingin atau kembali ke suhu normal dan peristiwa upwelling kembali terjadi.
kondisi cuaca menjadi normal kembali. Proses tersebut merupakan proses ketika La Nina terjadi. Awal mulanya air laut yang panas terjadi bergerak ke arah barat hingga akhirnya sampai ke wilayah Indonesia. Akibat proses pergerakan tersebut, udara di wilayah Indonesia udara di wilayah Indonesia memiliki tekanan yang rendah dan seluruh angin yang berada di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Kemudian selanjutnya itu dampak dari La Nina. La Nina dapat menyebabkan suhu dan curah hujan yang tidak biasa di seluruh dunia. Di Amerika Selatan misalnya, La Nina dapat menyebabkan banjir yang parah. Sedangkan di Amerika Utara dan Eropa dapat menyebabkan musim dingin yang lebih dingin dari biasanya. La Nina juga dapat mempengaruhi ekosistem laut, termasuk meningkatkan produksi ikan dan menurunkan risiko alga merah. Selain itu, La Nina juga dapat meningkatkan frekuensi badai tropis di Pasifik. Kemudian yang terakhir yaitu penyebab dari La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur menjadi lebih dingin dari biasanya. Hal ini terjadi karena angin muson yang kuat mendorong air hangat ke wilayah barat Pasifik. Akibatnya, air dingin dari wilayah timur mengalir ke barat dan menyebabkan penurunan suhu di permukaan air laut di wilayah timur. Berikut penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan dari El Nino dan La Nina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.